بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang makna atau arti perkataan ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 152. Betul kan? 152. 151 ke atau 152? Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfurun. 151 Ustaz. 151? Ya. Oh, kama arsalna fikum rusulan ni. Ya, itu belum lagi. Oh, ini belum lagi ya. Nah. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. نعم طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 150 pun belum habis dijelaskan lagi. Oh, na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. كما أرسلنا sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul.
kama arsalna fikum rasula, seperti mana kami mengutus seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan kalian. Kama arsalna fikum rasula. Naam. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum. Kama arsalna, seperti mana kami mengutus seorang rasul dari kalangan kalian, yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Naam. Kama arsalna di sini adalah fi'il madhi bertemu dengan dhamirna, dhamir jama' mutakallim wahd, mutakallim ma'al ghair atau mutakallim mu'azzimun nafsah. Kama arsalna, seperti mana kami mengutus. Arsalna di sini maknanya kami. Yang dimaksud kami di sini Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini menggunakan kama arsalna, menggunakan dhamir jama', dhamirna, karena ini untuk mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengagungkan dirinya. Kama arsalna, seperti mana kami mengutus, fikum, di dalam diri kalian atau di antara kalian, rasulan, seorang rasul, minkum, daripada golongan kalian. Jadi di sini rasulan maknanya adalah rasul, seorang utusan, dari perkataan arsalah. Dari perkataan rasala, mengutus. Arsala mengutus, yursilu mengutus, irsalan. Sedangkan rasulan adalah diambil dari perkataan arsalah, yarsilu. Rasulan adalah utusan, adalah rasul. Rasul ini sudah biasa diungkapkan dalam bahasa Melayu, rasul. Seorang rasul. Jadi seorang rasul itu adalah maknanya utusan. Jadi kalau kita menjumpai kalimat dalam Al-Quran rasulan atau ar-rasul, itu maknanya adalah utusan, ya, utusan atau seorang rasul. Minkum yatlu alaikum. Yatlu alaikum ayatina, yang membacakan ayat-ayat kami kepada kalian. Yatlu alaikum ayatina, yang membacakan ayat-ayat kami kepada kalian. Yatslu dari perkataan tala, yatslu tilawatan. Tala itu membaca, ya. Tala yatlu, membaca. Yatslu di sini adalah fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari. Karena di sini ada huruf mudhari. Tala yatlu, fi'il madhinya adalah tala, fi'il mudhari'nya adalah yatslu. Ya. Tala yatlu, ini disebut dengan fi'il mudhari mu'tal akhir. Fi'il mudhari mu'tal akhir. Kenapa disebut fi'il mudhari mu'tal akhir? Karena huruf akhirnya terdiri daripada huruf illat waw. Yatslu. Yatslu disebut dengan fi'il mudhari mu'tal akhir. Disebut fi'il mudhari karena ada huruf mudhari yaitu huruf ya. Disebut mu'tal akhir karena ada huruf illat di akhir perkataannya, yaitu waw. Di antara huruf illat ada 3, yaitu huruf illat ada 3, alif, waw, ya. Mana-mana fi'il mudhari yang diakhirkan dengan huruf alif atau waw atau ya, fi'il tersebut disebut dengan fi'il mudhari mu'tal akhir. Yatslu, sedang membacakan atau akan membacakan. Yatslu alaikum ayatina, yang membacakan ayat-ayat kami terhadap kalian atau yang membacakan untuk kalian ayat-ayat kami. Maksudnya di sini adalah membacakan Al-Quran. Yang dimaksud seorang rasul di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kaum muslimin, yaitu kepada sahabat, kepada orang Yahudi, kepada orang Nasrani, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul di antara mereka, dari golongan mereka. Yaitu siapa yang dimaksud dengan rasul di sini? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana tugasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini Allah jelaskan, yatslu alaikum ayatina, yaitu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Apa saja ayat-ayat yang tergandung di dalamnya tentang hukum-hukum syariat, tentang kisah-kisah umat-umat yang terdahulu dan sebagainya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan kepada mereka dan menjelaskan tentang kandungan-kandungan ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, sedangkan ayatina. Perkataan ayatina dari ayatun. Dari perkataan ayatun. Kalau ayatun itu adalah satu ayat. Ayatun itu satu ayat. Sedangkan di sini ayatun. Ayatun sudah ditambah ayatun ya. Ayatun. Oke. Ayatina. Ayatun. Sebelum dimudafkan kepada dhamir na, di sini bacanya adalah ayatun. Ini jamak daripada ayatun. Ayatun. Kalau ayatun di sini adalah mufrad, satu saja, tunggal, singular. Kalau ayatun ditambah alif dengan ta, ini disebut jamak. Disebut jamak muannas salim. Jamaknya perempuan. Ayatun, ayat-ayat. Kalau ayatun hanya satu ayat atau satu tanda. Di antara maknanya ayatun adalah tanda atau ayat. Ayatina, tanda-tanda kami atau ayat-ayat kami. Wa yuzakkikum, wa yuzakki. Zakka yuzakki. Wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian. Wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian. Perkataan yuzakkikum, fi'il madhinya adalah zakka yuzakki. Zakka yuzakki, mensucikan. Zakka, dia telah mensucikan. Yuzakki, akan mensucikan atau sedang mensucikan. Wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian. Di sini kumnya menjadi dhamir kum, menjadi maf'ulun bihi. Siapa yang disucikan? Yaitu kum, kalian. Maf'ulun bihi. Zakka yuzakki ya. Jadi kenapa zakat itu disebut zakat? Karena zakat itu dapat mensucikan. Ya, mensucikan daripada dosa-dosa, mensucikan daripada harta-harta yang tidak halal dan sebagainya. Zakka yuzakki disebut zakat karena mensucikan. Jadi zakka yuzakki. Wa yuzakkikum, apa ini maksud dengan wa yuzakkikum? Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini untuk mensucikan manusia daripada perbuatan-perbuatan syirik, daripada penyembahan-penyembahan berhala, dari perbuatan-perbuatan kotor, dari perbuatan-perbuatan najis dan sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan yuzakikum ini adalah mensucikan orang-orang Mekah yang menyembah berhala, yang berbuat kesyirikan, yang berbuat kekufuran, disucikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka memeluk agama Islam. Dan kalau mereka sudah memeluk agama Islam, mereka meninggalkan perkara-perkara syirik, perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan zina, minum khamar dan sebagainya. Jadi itu yang dimaksud wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian. Disucikan dari segala perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan syirik. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata. Perkataan wa yu'allimukum. Yu'allimu juga disebut fi'il mudhari. Dari perkataan fi'il madhi 'allama, yu'allimu. Allama yu'allimu. Yu'allimu fi'il mudhari. Fi'il madhinya adalah 'allama. 'Allama maknanya mengajarkan. 'Allama mengajarkan. Yu'allimu mengajarkan. 'Allama telah mengajarkan. Yu'allimu akan mengajarkan atau sedang mengajar. Siapa yang diajar? Siapa yang orang yang diajarkan? Yaitu kum, kalian. Kum di sini juga menjadi maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi ya, maf'ulun bihi. Wa yu'allimukum, dan mengajarkan kalian al-kitab. Wa yu'allimukumul kitab. Ini sangat mudah sekali. Jadi apabila kita menjumpai perkataan allama yu'allimu, itu maknanya mengajari ya, atau mengajarkan.
atau mengajarkan. Ini perkataan 'allama yu'allimu ini juga sering disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa yu'allimukumul kitaba, dan biasanya perkataan yu'allimu ini selalu disebutkan dengan Alkitab, dengan Alkitab. Wa yu'allimukumul kitab. Alkitab maknanya di sini adalah Alkitab. Maknanya Alkitab adalah Alkitab. Jadi perkataan kitab itu diambil dari perkataan Alkitab. Alkitab ya, Alkitab. Fi'il madinya adalah katabah, yaktubuh. Kitaban atau kitabatan. Ya. Jadi katabah itu menulis. Yaktubu akan menulis. Kitaban itu adalah kitab atau tulisan. Jadi kitab itu yang berisi tulisan. Jadi perkataan al-kitabu itu diambil dari perkataan fi'il madhi kataba yaktubu kitaban. Al-kitab. Yang dimaksud Alkitab di sini apa? Yaitu Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tugasnya adalah membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mensucikan mereka, kemudian mengajarkan mereka Al-Qur'an. Membacakan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, apa-apa hukum-hukum yang terdapat di dalamnya, termasuk ayat muhkam, kemudian hukum syariat, qisas, hudud dan sebagainya, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin, yaitu para sahabat, dan termasuknya adalah orang-orang musyrikin dan juga orang-orang kafir di Makkah dan juga di Madinah, maksudnya di tanah Arab. Wal hikmata, dan hikmah. Al-hikmatu ini maknanya hikmah. Jadi perkataan hikmah yang sering diucapkan dalam bahasa Melayu itu berasal dari perkataan al-hikmatu. Berasal dari bahasa Arab. Al-hikmatu. Ya, al-hikmatu. Al-hikmatu di sini maknanya adalah hikmah atau kebijaksanaan. Makna aslinya adalah kebijaksanaan atau bijaksana atau hikmah. Al-hikmatu itu adalah kebijaksanaan atau hikmah. Tetapi maknanya di sini adalah as-sunnah atau al-hadis. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kaum muslimin, para sahabat, yaitu Al-Qur'an wal hikmata, dan sunnah atau hadis yang berupa perbuatan, atau perkataan atau takrir atau sifat. Jadi yang dimaksud al-hikmah di sini adalah sunnah ya, atau al-hadis. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Wa yu'allimukum, dan mengajarkan kalian, ma lam takunu ta'lamun, sesuatu yang kalian tidak ketahui. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kalian sesuatu yang kalian tidak ketahui. Di sini ada perkataan yu'allimukum, sama dengan yu'allimukum di sini. Di sini yu'allimukum, yu'allimu adalah fi'il mudhari dari perkataan allama yu'allimu, yang maknanya adalah mengajarkan. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, yaitu kepada para sahabat, dan juga apa yang disebarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang musyrikin Mekah, dan juga kepada kaum-kaum yang ada di Mekah dan juga di Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mengajarkan sesuatu yang tidak diketahui oleh mereka. Apa saja sesuatu yang tidak diketahui oleh mereka, yaitu tentang perkara-perkara gaib. Perkara-perkara gaib, kemudian tentang kisah-kisah umat yang terdahulu, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, kisah orang-orang Yahudi, kisah orang-orang Nasrani, dan kisah-kisah Ahlul Kitab, dan semua kisah-kisah yang tidak mereka ketahui, termasuk perkara gaib dan sebagainya. Inilah yang dimaksud wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sesuatu yang tidak diketahui oleh para sahabat dan juga kaum muslimin pada umumnya. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Perkataan ta'lamun dari fi'il madhi alima ya'lamu. Alimah telah mengetahui.
Kalau ya'lamu akan mengetahui atau sedang mengetahui. Ya'lamu. Jadi ta'lamun di sini disebut dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang berakhiran huruf waw dan nun. Kalau fi'il mudhari yang berakhiran waw dengan huruf nun, maka fi'il tersebut juga disebut dengan af'alul khamsah, ya. Af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang ada 5 bentuk. Di antaranya di sini ta'lamun karena mengikut wazan taf'alun. Ini wazannya. Taf'alun. Disebut af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang ada 5 bentuk karena ta'lamuna di sini fi'il mudhari yang diakhirkan dengan huruf waw dan nun. Setiap fi'il mudhari yang diakhirkan huruf waw dan nun, kemudian alif dan nun, kemudian ya muannas mukhatabah dan nun, itu disebut dengan fi'il af'alul khamsah. Fi'il-fi'il yang mempunyai 5 bentuk. Termasuknya ta'lamun di sini lah. Ta'lamun maknanya kalian sedang mengetahui. Kalau kita hanya mengambil sini, hanya mengambil perkataan ta'lamuna, kalian sedang mengetahui atau akan mengetahui. Ya, ta'lamun wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kalian sesuatu yang kalian tidak ketahui. Ma lam takunu. Lam takunu ini yang bermakna tidak. Lam takunu ta'lamun, kalian tidak mengetahui. Sedangkan ma di sini bermakna sesuatu. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kalian sesuatu lam takunu yang kalian tidak ta'lamuna mengetahui. Jadi lam takunu di sini maknanya tidak. Asal dia takununa. Takununa juga disebut dengan af'alul khamsah. Bentuk-bentuk fi'il yang 5. Di sini nunnya dibuang. Asal dia takununa. Kenapa nun dibuang di sini? Karena ada lam huruf jazm. Di sini disebut dengan huruf jazm. Huruf yang menjazmkan akhir perkataan fi'il mudhari. Ada jazm dengan sukun, ada jazm dengan membuang huruf nun. Ma lam takunu, di sini jazmnya dengan membuang huruf nun karena takunu adalah af'alul khamsah. Asal dia takununa. Ma lam takunu ta'lamun. Ma lam takunu ta'lamun, sesuatu yang kalian tidak ketahui. Naam. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-152, fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Fadhkuruni, maka ingatlah kepadaku. Fadhkuruni, maka ingatlah aku atau ingatlah kepadaku. Azkurkum, maka aku ingat kalian. Azkurkum, maka aku ingat kalian. Okey, fadhkuruni di sini perkataan udhkuru. Fadhkuru atau udhkuru ini disebut dengan fi'il amr. Kata kerja perintah atau kata perbuatan yang berbentuk perintah atau suruhan. Fadhkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku. Di sini ada udhkuru. Ini adalah fi'il amr, ya, fi'il amr. Kata perbuatan atau kata kerja perintah. Fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku. Di sini fi'il amarnya adalah bentuk jamak karena di sini ada waw. Fadhkuru, asal dia bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya adalah udhkur. Udhkur, ingatlah kamu. Ini satu orang. Udhkur, ingatlah kamu. Kalau 2 orang, tinggal tambahkan alif di akhirnya. Udhkuro. Kalau 2 orang. Udhkuro, ingatlah kalian berdua. Kalau jamak, udhkuru, ingatlah kalian semua. Jadi fadhkuruni ini adalah fi'il amar yang menunjukkan jamak. Ingatlah kalian semua. Fadhkuruni. Ya, fadhkuruni, ninya di sini maknanya adalah saya.
Fadhkuruni, ingatlah saya. Jadi di sini fadhkuru fi'il amar. Adzkurukum, maka aku ingat kepada kalian. Adzkurkum. Adzkurukum, maka aku ingat kepada kalian. Adzkur adalah fi'il mudhari. Dari perkataan dzakara yadzkuru. Dzakara telah ingat, yadzkuru dia akan ingat atau sedang mengingat. Kalau adzkuru saya akan mengingat. Karena di sini huruf mudhari'nya adalah hamzah. Setiap fi'il mudhari yang huruf mudhari'nya adalah hamzah maknanya saya. Adzkuru saya ingat. Yadzkuru dia ingat. Tadzkuru kamu ingat. Tadzkuru kamu ingat atau dia ingat. Jadi adzkurukum, maka aku ingat kalian. Apa ini maksud di sini? Jadi fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Oke, kita teruskan dulu ya. Kasih arti dulu, terjemahkan dulu. Washkuruli, washkuru, dan bersyukurlah kalian li kepadaku. Oke. Perkataan washkuru, washkuru ini juga sama, fi'il amar. Ya, fi'il amar. Fi'il amar. Fi'il amar yang menunjukkan jamak. Washkuru, ingatlah kalian semua. Dari perkataan fi'il madhi syakara yashkuru. Syakara dia telah bersyukur, yashkuru dia akan bersyukur. Syakara yashkuru. Syukran adalah syukur. Jadi washkuru ini adalah bentuk fi'il amar yang menunjukkan jamak. Bentuk yang pertama adalah ushkur, bersyukurlah kamu, satu orang. Ushkuro ini bentuk tasniyah. Bentuk yang kedua ditambah alif. Ushkuro, bersyukurlah kalian berdua. Ushkuru, bersyukurlah kalian semua. Jadi kalau kita menjumpai perkataan ushkur atau ushkuro atau ushkuru dalam Al-Quran ataupun hadis, itu maknanya adalah bersyukurlah. Itu fi'il amar. Jadi setiap perkataan yang mengandung huruf shin, kaf dan ro, syakara, itu maknanya bersyukur. Syakurun yang banyak bersyukur. Jadi perkataan syukur itu dalam bahasa Melayu diambil daripada bahasa Arab syakara yashkur, bersyukur. Jadi kalau kita menjumpai perkataan atau kalimat syakara atau yashkuru atau ushkur atau ushkuru, itu maknanya bersyukur. Jadi kita tidak perlu buka kamus lagi mencari maknanya, apa maknanya syakara, apa maknanya yashkuru, apa maknanya ushkuru. Itu confirm maknanya adalah bersyukur. Kita tinggal menyesuaikan saja. Kalau fi'ilnya amar adalah, maka cara memberikan arti adalah dengan arti perintah. Ushkur, syukurlah. Kalau fi'il mudhari boleh kita maknakan dengan sedang bersyukur atau akan bersyukur. Kalau ianya fi'il madhi, berarti maknanya dia telah bersyukur. Syakar, dia telah bersyukur. Yashkuru, dia akan bersyukur. Ushkur, syukurlah. Ini ya. Washkuru li, dan bersyukurlah kepadaku. Li, kepadaku. Wala takfurun, wala takfuruni. Wala takfuruni, dan janganlah kalian ingkar atau kufur kepadaku. Wala takfuruni, dan janganlah kalian ingkar atau kufur kepadaku. Asal dia adalah ada iya di belakangnya. Wala takfuruni. Ya. Wala takfuruni. Wala takfuruni. Jadi ada iya asal dia. Setelah ni di sini ada iya. Tetapi ianya di sini dibuang. Wala takfuruni, janganlah kalian kufur kepadaku. Asal dia takfuruni. Jadi iya di sini iya mutakallim iya mutakallimnya ini dibuang. Iya mutakallim wahdanya dibuang. Wala takfuruni. Naam. Oke. Naam. Fadhkuruni adhkurukum washkuru li wala takfurun.
Fadhkuruni adhkurukum washkuru li wala takfurun. Okey, apa yang dimaksud dengan tafsiran? Apa yang dimaksud dengan tafsiran fadhkuruni adhkurukum? Di sini sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan fadhkuruni adhkurukum qala udhkuruni fima iftaradtu alaikum adhkurukum fima awjabtu lakum ala nafsi. Ya. Ibnu Katsir mengatakan udhkuruni, maksud dia adalah udhkuruni, ingatlah kalian kepadaku. Fima iftaradtu alaikum, terhadap sesuatu yang aku farduhkan atau aku wajibkan kepada kalian, adhkurukum, maka aku ingat kepada kalian, fima awjabtu lakum ala nafsi, di dalam sesuatu yang aku wajibkan bagi kalian kepadaku. Maksudnya di sini adalah yang dimaksud fadhkuruni adhkurukum adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin, para sahabat, dan umumnya pada kaum muslimin dan juga orang-orang mukminin, supaya mereka senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan atau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti perbuatan fardhu, perbuatan wajib seperti salat, zakat, puasa dan sebagainya. Itu yang dimaksud fadhkuruni adhkurukum, yaitu melaksanakan sesuatu yang diperduhkan atau yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Nah, apabila mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan apa yang diwajibkan kepada mereka, kata Allah, azkurukum, maka aku akan ingat kepada kalian. Nah, di sini azkurukum, maka aku akan ingat kepada kalian. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman secara terbalik, yaitu apabila kaum muslimin itu tidak ingat atau lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan ingat juga kepada mereka. Jadi fadhkuruni adhkurukum, yang dimaksud di sini adalah fadhkuruni adhkurukum, maka ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Di sini di antaranya lagi yang dimaksud fadhkuruni adhkurukum dari Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan yang dimaksud fadhkuruni adhkurukum udhkuruni bi ta'ati adhkurukum bi maghfirati, yaitu ingatlah kalian kepadaku dengan cara melakukan ketaatan, adhkurukum bi maghfirati, maka aku akan ingat kalian dengan cara memberikan ampunan kepada kalian. Jadi apabila kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan ketaatan kepada Allah, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ingat kepada kita dengan cara dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut penafsiran Sa'id bin Jubair, ya. Sa'id bin Jubair. Oke. Kemudian di sini menurut Ibnu Abbas, wa an Ibnu Abbas fi qawlihi fadhkuruni adhkurukum qala dzikrullahi iyyakum akbar min dzikrikum iyyahu. Yang dimaksud fadhkuruni adhkurukum di sini bahwasanya dzikrullahi iyyakum, ingatnya Allah kepada kalian, akbaruh, lebih besar, min dzikrikum iyyahu, daripada ingatnya kalian kepada Allah. Jadi ingatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu lebih besar daripada ingatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis ini disebutkan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, hadis yang ke 7405, dan Imam Muslim hadis yang ke 2675. Ini hadis qudsi, ya, hadis qudsi. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari adalah nomor hadis 7405, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah 2675. Cuman di sini hadisnya ada perbedaan sedikit. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, ya, hadis qudsi. Saya akan membacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku bergantung atau
sesuai dengan apa yang disangkakan oleh hambaku, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Ini perhatikan nih. Kata Allah, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Dan aku bersama dia, bersama hambaku, hina yadhkuruni, ketika dia mengingatku. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang yang berzikir. Di antaranya orang yang berzikir, membaca kalimat tauhid, membaca tasbih, beristighfar, memuji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan selalu bersama dia. Nah, ini ya, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Berarti orang yang tidak pernah ingat kepada Allah, sebaliknya Allah tidak akan bersamanya. Nah, kemudian lanjutannya, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Masya Allah, Allahu Akbar, Tabarakar Rahman. Fa in dzakarani, apabila dia mengingatku, fi nafsihi, di dalam dirinya, maksud dia selalu beringat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu, dalam setiap tempat dalam dirinya, dan kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, baca Quran, salat, tahajud dan sebagainya, dzakartuhu fi nafsi. Aku akan ingat dia selalu di dalam diriku. Masya Allah. Jadi macam mana cara kita supaya kita selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, melaksanakan ketaatan dan sebagainya. Dzakartuhu fi nafsi, kata Allah, aku akan mengingatnya di dalam diriku. Oke. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim minhu. Nah, apabila dia mengingatku fi mala'in, di dalam kumpulan, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu, maka aku akan ingat dia, atau aku akan mengingatnya di dalam kumpulan yang lebih baik daripadanya. Maksud apa? Maksudnya apabila seseorang itu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam suatu kumpulan atau dalam suatu majlis, seperti mengaji, belajar, berzikir, darus dan sebagainya yang berkaitan dengan zikir, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat orang tersebut di dalam kumpulan yang lebih baik. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan mengumumkannya kepada para malaikat, ya. Dalam hadis lain disebutkan seperti itu. Wa ini qaraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an. Ini perhatikan nih. Wa ini qaraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an. Ini menunjukkan tentang besarnya Allah, besarnya ingatnya besar apa? Hadis ini menunjukkan tentang betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala di dalam mengingat kita. Ini Allah mengatakan, wa ini qaraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an. Apa artinya? Jika ia mengingatku, jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Ya, ini. Wa ini iqtaraba ilayya dira'an iqtarabtu ilaihi ba'an. Apabila seseorang tersebut ingat atau bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sejengkal, maka Allah Subhanahu wa taala akan dekat atau maka Allah Subhanahu wa taala akan dekat kepadanya satu hasta, ya, satu hasta. Kemudian wa in wa in iqtaraba ilayya dira'an iqtarabtu ilayhi ba'an. Wa in iqtaraba ilayya dira'an iqtarabtu ilayhi ba'an. Ini perhatikan lagi. Apabila dia mendekatkan diri kepadaku satu hasta, iqtarabtu ilayhi ba'an, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Satu depa. Oke, lanjutannya adalah wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Apabila dia mendatangi aku dalam keadaan berjalan, ataituhu harwalatan, maka aku akan mendatanginya secara berlari. Ini Masya Allah.
Ini hadis ini sangat agung sekali. Ianya menjelaskan tentang betapa Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat sekali, sangat ingat sekali kepada hamba-hambanya yang mengingatnya. Itu ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di antaranya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara melakukan sunnah-sunnah, melakukan solat sunnah, sunnah rawatib, sunnah muakkad dan sebagainya. Kemudian zikir dan sebagainya. Ini salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan dekat kepada kita. Ini yang dimaksud dengan fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku, adzkurukum, maka aku ingat kepada kalian. Jadi apabila kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kalian. Bahkan ingatan Allah kepada kita itu lebih besar daripada ingatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi balasan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita selalu besar. Selalu besar daripada apa yang kita perbuat. Washkuruli wala takfurun. Washkuruli wala takfurun. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, kepada kaum muslimin, yaitu kepada para sahabat dan juga kepada kaum muslimin secara umum, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita supaya kita bersyukur. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Di antara nikmat yang diberikan kepada kita adalah nikmat paling terbesar adalah Islam dan iman. Islam dan iman. Bayangkan kalau kita, na'udzubillahi min dzalik, bayangkan kalau kita menjadi orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Kita akan disiksa selama-lamanya di dalam neraka jahanam. Bayangkan kalau kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan disiksa selama-lamanya di neraka jahanam. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan orang Islam dan orang-orang yang beriman. Walaupun kita miskin serba kekurangan, yang penting kalau kita menjadi orang Islam, menjadi orang yang beriman, maka itu adalah merupakan nikmat yang paling besar. Di antaranya lagi nikmat yang paling besar adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antaranya lagi diturunkannya Al-Qur'an. Diberikannya kitab Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita. Banyak nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, khususnya kepada kaum muslimin. Cumanya kita itu tidak menyadari, tidak sadar bahwa nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terhitung bagi kita. Cuma kita kena pandai untuk mensyukurinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di sini, washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Yang dimaksud dengan bersyukur itu adalah mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan ucapan dan perbuatan. Ya, mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita dengan ucapan dan perbuatan. Dengan ucapan kita bersyukur kepada Allah dengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, dengan perbuatan kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan. Itu yang dimaksud dengan syukur. Washkuruli wala takfurun. Ya. Oke. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya sentiasa kita bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Karena apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberikan atau ditambahkan nikmatnya. Jadi setiap kita melakukan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Seperti mana yang dijelaskan dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, wa ita'adzana rabbuka, surah Ibrahim ayat yang ke-7, wa ita'adzana rabbuka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Oke. Di sini Allah berfirman wa ita'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhan kalian mengumumkan la in syakartum, jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, kata Allah, la azidannakum, maka aku akan tambahkan nikmat-nikmat itu kepada kalian. Nah, ini
Allah Subhanahu wa taala cuma meminta kita bersyukur saja terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Tak perlu berbuat banyak, bersyukur saja. Itu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita diberikan nikmat, berbagai nikmat apa? Contoh kita diberikan rumah atau diberikan seorang istri salihah, suami yang soleh, atau nikmat-nikmat lainnya diberikan kekayaan, diberikan emas, perak dan sebagainya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah, maka dengan itu Allah akan tambahkan nikmat tersebut, akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita datang nikmat, kita jangan lupa mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada nikmat yang yang membuat kita ni gembira atau senang, kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau ada sesuatu yang menimpa kita dan sesuatu itu tidak menyenangkan, tidak membuat kita gembira, maka kita dianjurkan untuk mengatakan alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillahi ala kulli halin. Naam. Wa ita'adzana rabbuka la in syakartum la azidannakum. Okey, kemudian di sini wala takfurun, dan janganlah kalian kufur kepadaku. Janganlah kalian ingkar kepadaku. Apa ini maksud kufur di sini? Yang dimaksud ingkar itu tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengakui bahwasanya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan berasal daripadanya. Bahkan dia mengatakan bahwa nikmat yang dia dapatkan adalah hasil usaha sendiri. Itu adalah kekufuran. Atau dia tidak pernah mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang dia dapatkan dia cuma nikmati, tetapi dia lupa kepada zat yang memberikan nikmat tersebut. Ini yang dimaksud dengan kekufuran, mengingkari ya, mengingkari. Wala takfurun. Di mana dalam surah Al-Ibrahim masih ayat yang ke-7 tadi, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Ini ancaman nih. Wala takfurun, ini ancaman. Ayat ancaman. Wala takfurun, dan kalian jangan ingkar, jangan kufur kepada nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kalian. Ancamannya adalah wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian kufur, jika kalian ingkar terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kalian, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku, siksaanku lasyadidun, sangat pedih sekali. Ini ancamannya, ancaman. Makanya setiap kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun nikmat tersebut, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam setiap waktu nih, kita sepatutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena kita telah diberikan nikmat di hari itu. Di mana di hari itu kita dapat berkedip, mata kita dapat berkedip, tangan kita dapat bergerak, kita dapat pergi ke sana, kita dapat makan, minum. Berapa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita setiap hari, setiap jam, setiap waktu. Betapa banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita. Cuman kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak rugi walaupun kita bersyukur kepada Allah setiap menit kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, dan itu adalah benar. Kenapa? Karena kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi berpandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok kita saudara-saudara kita yang saat ini mengalami musibah, cobaan, macam di Palestin, Masya Allah, naudzubillah min dzalik, semoga Allah menjaga kita. Betapa malangnya, mereka sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di sini diberikan berbagai nikmat, akan tetapi kita tidak mensyukurinya. Dan ini adalah
apa namanya? Wallahu alam, adakah ini merupakan kekufuran atau tidak? Jadi setiap kita diberikan nikmat apapun oleh Allah Subhanahu wa taala, pandai-pandailah kita bersyukur supaya nikmat tersebut ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takfurun, ya. Ini ancamannya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan di antaranya lagi seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat suka sekali apabila nikmat tersebut diceritakan kepada orang lain. Seperti mana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man an'ama Allahu alaihi ni'matan." Sesiapa yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah nikmat, fa innallaha yuhibbu ayyara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang sekali melihat athara ni'matihi ala khalqihi, kesan-kesan nikmatnya atas makhluknya. Jadi maksudnya adalah jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seorang hamba dengan kenikmatan, maka Allah Subhanahu wa taala sangat suka sekali apabila hamba tersebut itu menceritakan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Sebagaimana juga yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka dengan nikmat Tuhanmu yang telah diberikan kepadamu, fahadis, maka ceritakanlah. Ini tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala suka sekali apabila seseorang itu menceritakan tentang kebaikannya kepada nikmatnya. Akan tetapi bukan karena riya, ya. Bukan karena riya. Kalau riya itu lain lagi, lain bab. Fadhkuruni adhkurukum washkuru li wa la takfurun. Okay. Ayat yang berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Okay. Ya ayyuhalladzina amanu. Okay. Ya ayyuhalladzina, setiap ya. Apabila ada perkataan iya sebelum kalimat isim, maknanya ia itu adalah ya nida. Ya untuk memanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi setiap perkataan ya ayyuhalladzina amanu itu maknanya adalah wahai orang-orang yang beriman. Alladzina, orang-orang yang amanu, beriman. Ya. Jadi ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, beriman. Nah. Jadi maknanya di sini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi apabila kita baca ayat Al-Qur'an menjumpai dengan perkataan ya ayyuhalladzina amanu, itu maknanya wahai orang-orang yang beriman. Selain perkataan ya ayyuhalladzina amanu, ada perkataan lain juga. Yang ada perkataan ya ayyuhalladzina. Apa? Ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Jadi an-nasu manusia, ya ayyuha, wahai. Ya ayyuha, wahai. Ya ayyuhan nasu, wahai orang-orang yang beriman. Ada lagi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsu. An-nafsu maknanya jiwa. Al-mutmainnah yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi perkataan ya ayyuha itu maknanya wahai. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Jadi ingat ini artinya ya ayyuhalladzina amanu. Ista'inu bis-sabri was-salah. Ista'inu, mintalah pertolongan. Ista'inu, mintalah pertolongan. Ista'inu di sini maknanya adalah meminta pertolongan. Ista'inu di sini fi'il amr. Ya? Fi'il amr.
Fi'il madinya apa? Ada yang tahu? Fi'il madinya adalah ista'ana. Ista'ana, fi'il mudhari'nya yasta'inu. Ista'ana yasta'inu. Ista'ana, dia telah minta tolong. Yasta'inu, dia sedang minta pertolongan atau akan minta pertolongan. Ista'inu, mintalah pertolongan oleh kalian. Ista'inu di sini fi'il amarnya bentuk jamak. Ya, plural. Kenapa bentuk jamak? Karena di sini ada waw. Ista'inu. Bentuk yang pertama atau bentuk singular adalah ista'in. Mintalah kamu pertolongan. Ista'in. Bentuk kedua adalah tambahkan alif. Ista'ina. Bentuk jamaknya adalah ista'inu. Tambahkan waw. Jadi ista'inu di sini adalah fi'il amar yang menunjukkan jamak. Ista'inu, mintalah kalian pertolongan. Ada ista'ana, ada istighasa, ada isti'adah. Di sini ada ya. Ada isti'ana, isti'anatun. Ada isti'adah, ada istighasah. Istaghasa yastaghisu, istighasatun. Ya. Nih. Kalau isti'anah ini adalah maknanya meminta pertolongan dalam perkara dunia dan akhirat. Ini umum. Kalau isti'anatun, ya. Isti'anatun, ya. Jadi isti'anatun ini diambil dari tadi, ista'ana yasta'inu. Isti'anah, pertolongan. Jadi isti'anah ini maknanya adalah meminta pertolongan. Ini kalimatnya umum. Sama ada pertolongan yang berkaitan dunia dengan akhirat, isti'anah. Kalau isti'adah itu maknanya meminta perlindungan. Meminta perlindungan. Ini berkaitan dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang tidak diinginkan. Dari kemudaratan, dari bahaya dan sebagainya. Itu adalah isti'adah. Maknanya adalah meminta perlindungan. Ya, meminta perlindungan. Isti'adah. Kalau istighasa ini hampir sama dengan isti'adah. Tetapi istighasa ini maknanya adalah meminta pertolongan yang berkaitan dengan kesempitan. Dengan kesempitan atau bahaya, itu adalah istighasa, meminta pertolongan juga. Nah, ini lebih khusus daripada ista'anah. Jadi istighasa ini meminta pertolongan yang berkaitan dengan sesuatu yang kesempitan, atau sesuatu yang sangat sulit sekali untuk dipecahkan masalahnya atau diambil jalan keluarnya, maka dia adalah istighasa. Ya. Itu istighasa. Isti'anah ada isti'adah, ada istighasa. Ya. Jadi itu ya. Jadi isti'anah ini berasal dari perkataan ista'ana yasta'inu isti'anatan. Kalau isti'adah berasal dari perkataan ista'ada yasta'idu isti'adatan. Ya. Kalau istighasa berasal dari perkataan istaghasa yastaghisu istighasatan. Istighasa. Oke, nah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah kalian pertolongan dengan apa? Bisabri, dengan bersabar, wassalati, dan salat. Bisabri, dengan bersabar, wassalati, dan salat. Perkataan sabrun, sabar, dalam bahasa Melayu itu ianya diambil dari perkataan sabar dalam bahasa Arab, sabrun, ya, sabrun. Sabrun, ya. Jadi sabar itu adalah bahasa Arab. Sabar dalam bahasa Melayu berasal daripada bahasa Arab dari perkataan sabrun, sabar. Jadi apabila ada seseorang yang bernama sabar, Cik Sabar,
Itu maknanya sabar ya, maknanya sabar. Jadi apabila kita menjumpai perkataan sabrun bisabri atau ilsbiru wasabiru, itu maknanya sabar. Ilsbiru wasabiru, sabarlah. Ilsbiru, sabarlah. Apa lagi? Saburan, syakuran. Saburan itu yang maha sabar. Saburan, syakuran. Ya. Saburan yang banyak bersabar, syakuran yang banyak bersyukur. Apalagi perkataan sabar di dalam Al-Quran. Isbiru aw la tasbiru. Isbiru aw la tasbiru. Apalagi. Jadi perkataan bisabr ini maknanya sabar. Kalau solat, ya pasti maknanya solat. Innallaha ma'as sabirin. Apa yang dimaksud di sini? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Oke. Nah, di sini setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau memerintahkan kaum muslimin supaya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin supaya mereka itu bersabar ya, bersabar. Supaya mereka meminta pertolongan dengan kesabaran dan juga salat. Dengan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Penjelasannya ini sudah dijelaskan pada pada ayat berapa? Ayat 22. Di depan ada apa? Wasta'inu ini sudah ada ya. Surah Al-Baqarah muka surat yang ke 7 ayat yang ke 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Penjelasan ini sudah dijelaskan ya, bis-sabri was-salah. Jadi ketika kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpa kesulitan, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sabar dan salat. Ini sudah dijelaskan ya, sudah dijelaskan. Bahkan di sini ya. Jadi sebagaimana sudah dikatakan tadi bahwasanya orang yang beriman itu apabila ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, katakanlah itu musibah atau cabaran atau cobaan, maka Allah Subhanahu wa taala itu sangat memerintahkan kepada kita supaya kita itu bersabar. Supaya kita bersabar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu sangat takjub ya, sangat takjub kepada seorang mukmin yang selalu sabar apabila dia diberikan musibah. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis ajaban lil mu'min la yaqdillahu lahu qada'an illa kana lahu khairan lahu, yang artinya ajaban lil mu'mini. Allah Subhanahu wa taala takjub kepada orang mukmin, atau betapa takjubnya, betapa hebatnya orang mukmin. La yaqdillahu lahu qada'an, Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan suatu ketetapan baginya illa kana khairan lahu, kecuali ketetapan itu baik baginya. Jadi segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada ianya baik atau buruk, itu adalah kebaikan bagi hambanya. In asabathu sarra fasyakara. Apabila ianya ditimpa suatu kebaikan, sesuatu yang menyenangkan, fasyakara, maka dia bersyukur. Kana khairan lahu, maka itu adalah baik baginya. Jadi inilah Allah Subhanahu wa taala takjub kepada seorang mukmin apabila ia diberikan nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah takjub kepadanya. Wa in asabathu darra fa sabara kana khairan lahu. Apabila ia ditimpa sesuatu kemudaratan, sesuatu bahaya,
fasabar, kemudian dia sabar, kana khairan lahu, maka itu adalah sangat baik baginya. Dan inilah orang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala takjub kepadanya. Apabila dia diberikan nikmat langsung bersyukur, apabila dia ditimpa musibah dia bersabar. Nah, di antaranya lagi wasta'inu bis-sabri was-salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau itu ditimpa suatu perkara yang tidak menyenangkan, beliau langsung melakukan salat. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah dengan cara sabar. Kemudian yang kedua adalah dengan salat. Yang pertama tadi sabar sudah dijelaskan, kemudian yang kedua adalah salat. Ya, kemudian dua salat. Dan ini adalah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau itu ditimpa suatu masalah atau sesuatu yang tidak menyenangkan, beliau langsung melakukan salat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa sesuatu perkara yang tidak menyenangkan, shalla, beliau langsung salat. Beliau langsung salat. Bahkan ketika salat itu dianjurkan dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak doa kita dalam sujud. Jadi apabila kita datang masalah, kita ambil wudu, kemudian lakukanlah salat 2 rakaat. Dan dalam salat tersebut, terkhususnya dalam sujud, kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta yang apa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Curahkan semua permintaan, semua kemahuan kita, curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud. Dalam sujud. Sebagaimana ini disebutkan juga dalam hadis bahwasanya aqrabu ma yakunul 'abdu minallahi yang artinya adalah bahwasanya yang paling dekat Allah Subhanahu wa taala paling dekat dengan seorang hamba dalam sujudnya. Di dalam sujudnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memperbanyak doa di dalam sujud. Karena doa di dalam sujud itu adalah terjamin untuk dikabulkan, dijamin untuk dikabulkan. Jadi ketika kita ada permasalahan apa saja, kita mempunyai masalah dan sebagainya, kita ambil wudu, salat 2 rakaat, kemudian kita doa dalam sujud kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sujud itu adalah Allah paling dekat kepada hambanya. Kalau Allah dekat dengan hambanya, apa yang kita minta pasti akan diberikan, pasti akan dikabulkan. Cumanya kita harus sabar menunggu terhadap doa kita. Karena kita tidak tahu kapan doa kita itu akan dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang terbaik bila doa kita itu akan dikabulkan. Ya. Ini salah satu di antara adab berdoa atau minta kepada Allah. Sabar ya, sabar. Sujud rakaat terakhir. Sujud rakaat terakhir. Sujud rakaat yang rakaat yang pertama boleh juga. Ini sujud umum ya, umum. Sujud yang pertama boleh, sujud yang kedua boleh. Yang penting sujud. Yang penting sujud. Dan itu adalah momen yang paling baik atau momentum yang paling baik, kesempatan yang paling baik kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Ini keutamaan bagi orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ma'as sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Jadi keutamaan orang-orang yang sabar itu Allah selalu akan bersamanya. Allah akan selalu menolongnya, memberikan jalan keluar baginya, memberikan rezeki baginya, dan sebagainya. Itu keutamaan orang-orang yang bersabar. Ya, tetapi sabar ini agak sulit. Kalau cuma berbicara, kalau cuma mengatakan, memerintahkan untuk bersabar, sangat mudah sekali. Tetapi untuk mengaplikasikannya, mengamalkannya agak sulit. Karena yang namanya manusia, sifat marah itu memang sudah biasa, sudah ada lah. Itu adalah natural, sudah tabiat, sudah fitrah.
Manusia itu marah atau tidak sabar dan sebagainya. Akan tetapi kita saling mengingatkan satu sama lain supaya kita selalu bersabar di dalam cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Innallaha ma'as sabirin. Okey, innallaha sesungguhnya Allah. Jadi setiap perkataan inna itu maknanya sesungguhnya, ya. Sesungguhnya inna. Ini yang disebut dengan huruf taukid. Sesungguhnya, innallaha sesungguhnya. Jadi setiap perkataan inna apabila masuk kepada isim itu maknanya sesungguhnya. Inna aliyan, sesungguhnya ali min ahlil jannah, salah satu penghuni surga. Contohlah, inna aliyan min ahlil jannah. Okey. Inna salata wajibatun. Sesungguhnya salat adalah wajib. Contohlah kalau kita buat contoh. Inna Allah, sesungguhnya Allah ma'as sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Perkataan sabirin juga diambil dari perkataan sabara yasburu, bersabar, ya. Sabara yasburu, sabirin, ya. Bahwa sabirun, ya. Ini adalah isim fa'il, ya. Isim fa'il dari perkataan sabara yasburu. Sabara dia telah bersabar, yasburu dia sedang bersabar atau akan bersabar. Sabirun orang yang sabar. Nah, ini isim fa'il, ya, isim fa'il. Sigatnya atau bentuknya isim fa'il. Isim fa'il yang menunjukkan jamak karena di sini ada ya dengan nun. Sabirin orang-orang yang sabar. Kalau sabirun satu orang yang sabar. Sabirani ditambah alif nun dua orang yang sabar. Sabiruna ditambah waw dengan nun itu orang-orang yang sabar. Tetapi di sini karena di sini dalam keadaan jar atau majrur, maka di sini wawnya digantikan dengan iya. Ma'as sabirin. Asal dia as-sabirun. Karena di sini menjadi mudhaf ilaih, maka wawnya diganti dengan iya. As-sabirin, orang-orang yang sabar. Nah. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Ini penting nih. Keutamaan bagi orang-orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Wala taqulu, dan janganlah kalian mengatakan atau berkata, wala taqulu, dan janganlah kalian berkata, la di sini disebut la nahi. La nahi. Nahi itu artinya mencegah atau melarang. Ini salah satu daripada huruf jazm. Huruf yang menjazmkan akhir perkataan fi'il mudhari. Wala taqulu, dan janganlah kalian berkata atau mengatakan asal dia taquluna. Asal dia taquluna. Karena taqulu ini adalah af'alul khamsah, bentuk-bentuk fi'il yang 5. Mengikut wazan taf'uluna, taquluna. Kenapa di sini nunnya dibuang? Karena ada la nahi. La nahi. La yang menjazmkan akhir perkataan fi'il mudhari. Wala taqulu, dan janganlah kalian berkata atau mengatakan liman yuqtalu fi sabilillahi liman yuqtalu fi sabilillahi, orang-orang yang dibunuh atau gugur fi sabilillahi di jalan Allah, amwatun, mereka mati. Wala taqulu, dan janganlah kalian berkata atau mengatakan liman yuqtalu, orang yang dibunuh. Yuqtalu di sini maknanya dibunuh atau mati. Yuqtalu dibunuh. Yuqtalu dari perkataan qatala yaqtulu. Yaqtulu membunuh. Kalau yuqtalu dibunuh. Karena yuqtalu di sini mabni majhul. Fa'ilnya tidak disebutkan, ya. Tidak disebutkan. Yuqtalu dibunuh. Kalau yaqtulu membunuh.
Ini kalau dalam bahasa Inggris passive voice ya, passive voice. Yuqtalu dibunuh. Fi sabilillahi di jalan Allah. Sabilun maknanya jalan. Sabilun maknanya jalan. Sabilillahi jalan Allah. Ini ada dua perkataan isim yang digabungkan. Yang disebut dengan mudhaf dan mudhaf ilaih. Sabilun mudhaf, isim yang disandarkan. Allahi mudhafun ilaih, isim yang menjadi sandaran. Jadi sabilun ini disandarkan kepada perkataan Allah. Sabilillah menjadi jalan Allah. Sabilillah jalan Allah. Amwatun mereka orang-orang mati. Amwatun di sini jamak daripada mautun. Mautun satu kematian, amwatun orang-orang mati. Mayitun ya. Jamak daripada mayitun. Mayitun satu mayit atau orang yang mati. Amwatun adalah orang-orang yang mati. Amwatun adalah orang-orang yang mati. Apa yang dimaksud di sini? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Ya. Orang-orang kafir mengira bahwasanya orang yang mati berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah mati. Mati selama-lamanya. Akan tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah kalian mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah, orang yang terbunuh di dalam peperangan itu adalah mereka mati. Jangan mengatakan seperti itu. Hakikatnya mereka bal ahya'un walakin la tash'urun. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Nah, jadi dalam ayat di sini, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentang orang-orang syuhada di mana mereka itu hakikatnya tidak mati. Bal ahya'un akan tetapi mereka hidup. Bal ahya'un bal ahya'un akan tetapi mereka hidup. Ya, ahya'un di sini jamak juga dari perkataan hayyun. Hayyun hidup. Kalau ahya'un di sini orang-orang hidup. Ini sini jamak ya, jamak. Ahya'un. Walakin la tash'urun akan tetapi kalian tidak menyadari. Walakin la tash'urun, walakin akan tetapi. Maknanya lakin adalah tetapi. Ini yang disebut dengan huruf istidrak ya. Naam. Walakin akan tetapi la tash'urun kalian tidak menyadari atau tidak merasakan. Ini apa yang dimaksud di sini nih. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala atau para syuhada itu hakikatnya mereka tidak mati. Mereka ketika berada dalam barzakh atau dalam kubur mereka adalah hidup. Di sini Allah mengatakan bal ahya'un akan tetapi mereka hidup. Walakin la tash'urun akan tetapi kalian tidak menyadari. Jadi hakikatnya orang yang mati di medan perang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala mereka hidup di alam barzakh. Bahkan dalam satu hadis dikatakan di sini di mana roh-roh orang syuhada itu, di mana roh-roh orang yang mati syahid di jalan Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Anna arwah asy-syuhada fi hawasil tayrin hudrin tasrahu fil jannati haitsu sya'at." In arwah asy-syuhada, sesungguhnya roh-roh orang yang mati syahid, roh-roh orang yang berjihad di jalan Allah, fi hawasil tayrin khudrin, mereka berada di dalam perut burung yang hijau. Tasrahu fil jannati haitsu sya'at, di mana burung itu terbang kemanapun dia mau.
Jadi ruh-ruhnya orang syuhada yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala berada di dalam perut burung yang hijau di dalam surga. Ini riwayat Muslim ya, Imam Muslim, hadis sahih. Summa ta'wi ila qanadila mu'allaqatin tahta al-'arsy. Kemudian burung tersebut hinggap dan bergelantungan di bawah arsy. Nah, jadi burung tersebut yang membawa ruh-ruh orang yang syahid tersebut pergi ke arsy. Mereka hinggap di sana, bergelantungan di bawah arsy. Fattala'a 'alaihim rabbuka ittala'atan. Nah, setelah mereka bergelantungan di bawah arsy, maka Allah Subhanahu wa taala menemui mereka, ya, menemui ruh-ruh orang yang mati syahid di jalan Allah. Faqala madza tabghun, maka Allah berfirman, madza tabghun. Jadi karena mereka bergelantungan di bawah arsy, Allah Subhanahu wa taala menjenguk mereka, mendatangi mereka. Dan Allah berkata kepada mereka, madza tabghun? Apa yang kalian mau? Ini pertanyaan Allah kepada mereka. Faqalu, maka mereka menjawab, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ayyu syai'in nabghi? Kita mau minta apa lagi? Wa ayyu syai'in nabghi? Kita mau minta apa lagi? Wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Sedangkan engkau telah memberikan nikmat kepada kami yang mana nikmat tersebut belum diberikan kepada seseorang di antara makhluk engkau. Summa 'ada ilaihim bimisli hada. Jadi ruh-ruh ini menjawab, kami tidak mau sesuatu apapun, wahai Tuhan kami. Ini adalah nikmat yang sangat besar sekali. Kemudian summa 'ada ilaihim bimisli hada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulangi pertanyaan seperti ini. Jadi Allah berkata lagi, madza tabghun, diulang-ulang, madza tabghun? Apa yang kalian mau? Apa yang kalian mau? Minta lagi, kata Allah. Nah, apa jawaban mereka? Falamma ra'au annakum la yutrakuna min ay yas'alu. Ketika mereka yakin bahwasanya mereka tidak akan ditinggalkan suatu pertanyaan, maksudnya mereka yakin bahwasanya mereka akan selalu diminta diminta pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, kamu mau apa lagi, mau apa lagi? Mereka yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan berhenti, akan selalu bertanya seperti itu. Mereka terpaksa menjawab, mereka menjawab, nuridu an taruddana ila dari dunya. Ini permintaan mereka. Terpaksa mereka menjawab seperti ini. Wahai Allah, nuridu an taruddana ila dari dunya. Wahai Allah, kami ingin kembali lagi ke dunia. Ini permintaan mereka. Bukan ingin meminta kekal di dalam surga. Kami ingin engkau mengembalikan kami ke dunia. Fanuqatil fi sabilik. Kemudian kami berperang lagi di jalan kamu, yaitu membunuh orang musyrikin dan orang-orang kafir. Hatta nuqtala fika marratan ukhra, sehingga kami terbunuh lagi atau gugur lagi. Ini permintaan ruh-ruh orang yang syahid di dalam surga. Meminta mereka supaya mereka dikembalikan lagi ke dunia agar mereka dapat berperang lagi bersama orang musyrikin. Lamma yarawna min sawabis syahadati, karena mereka melihat sangat agungnya, sangat besarnya pahala-pahala mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar permintaan tersebut, Allah Subhanahu wa taala terus berkata, fayaqulur rabbu azza wa jal, fayaqulur rabbu jalla jalaluhu, inni katabtu annakum ilaiha la yurja'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah menetapkan, telah menulis, annakum ilaiha la yurja'un, bahwasanya mereka yang mati itu tidak akan dikembalikan lagi ke dunia.
Ya, itulah walaupun mereka minta lagi untuk dikembalikan ke dunia, tak boleh karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwa orang yang sudah mati itu tidak dapat kembali lagi ke dunia. Ini betapa besarnya pahala orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan di sini, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian mengatakan orang yang mati itu, yang mati syahid itu adalah mati. Bal ahya'u walakin la tashkurun. Akan tetapi mereka itu hidup dalam barzakh dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ruhnya itu bergelantungan dan ruhnya itu berada di dalam perut burung yang bergelantungan di bawah arsy. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nasamatul mu'min ta'irun ta'laku fi syajaratil jannah. Nasamatul mu'mini, ruh orang-orang yang beriman. Ini umumlah orang-orang mukmin lah, termasuk syuhada. Ta'irun, jadi walaupun bukan syuhada, nanti ruhnya juga ada di dalam surga. Nih, nasamatul mu'mini, ruhnya orang-orang yang beriman. Ta'irun, berupa burung. Ya, jadi menjadi burung nanti ruhnya orang-orang yang beriman. Ta'allaku, yang bergelantungan. Fi syajaratil jannah, di pohon surga, di dalam pokok surga. Ya, di dalam pohon, di dalam surga. Jadi rohnya orang yang beriman nanti setelah mereka berada dalam barzakh, ruhnya mereka berada di dalam surga berbentuk burung yang hinggap di atas pokok di dalam surga. Hatta yurji'ahu Allahu ila jasadihi yauma yab'atsuhu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ruh tersebut ke dalam jasadnya ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya nanti di hari kiamat. Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Ini adalah ruhnya orang yang beriman. Bergelantungan nanti di surga berupa burung ya. Semoga kita termasuk termasuk dalam hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti ketika kita mati kita mendapatkan pertolongan, kita mendapatkan nikmat kubur, kesenangan di dalam kubur, ruh kita bergelantungan di dalam surga dan sebagainya. Dan semoga kita dijauhkan daripada siksa kubur, fitnah kubur, dan semoga kita masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Ayat berikutnya, ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس. نعم, شكرا جزيلا, بارك الله فيك. نعم, عفوا, بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله